pendapatnya Syarif Aun Ar-Rafiq, yaitu Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, wa Syekh Abu Su'aib Ad-Dukkali, wa Ibrahim Al-Askubi. Tuh, banyak ulama pada era 1299 Hijriah yang menolak nasabnya Ba'alawi itu. Jadi kalau masih nanya sejak dulu gak ada yang menolak, kata siapa? Sekjen Maktab Kesultanan Banten, Gus. Itu bagus Imam Ibrahim. Itu, Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim. Iya, tuh bagus itu. Yang ini nih, Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim kan? Iya. Iya. Nih, saya kasih tahu ya. Tuh bagus Imam Ibrahim itu bukan tuh bagus. Kenapa bukan tuh bagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh diklarifikasi Gus Hasan tuh, biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu, ntar gue bongkar borok lo. Oh, jangan, Gus. Oh gitu tak Gus? Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus ini kan, kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan, karena gini, saya sudah peringatkan dia kebencian lagi. Saya sudah peringatkan dia itu, jangan macem-macem gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu, enggak. Gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah. Bukan, masalahnya untuk adu argumen, Bang. Masalahnya begini, Bang. Ya, bukan. Masalahnya begini, Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu, ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Betul. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Fisik. Iya. Kapan di mana? Saya gitu. Berarti kalau kayak gitu dileputin nafsu dong, Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu, Bang. Kita itu harus keras dan tegas kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Dia diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih, apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Ya gini Gus, jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas, bilang di tesis nasab Ba'alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, kan? Memang dia punya nasabnya kok. Dan sudah diisbat nasabnya dia. Dan sekarang pertanyaan saya, nasabnya Fathul Adim dengan Imam Ibrahim siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh, Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Nakib mana? Bahkan yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa? Siapa coba? Nah, saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya. Sekjen apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. Yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya kalau baca berani, sesuai di kalau berani tulisannya. Lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alas Studio sekalian? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari Gus Hasan Asy-Syarif, yang mana beliau di sini mengkritik kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan isbatun nasab mereka. Maka di sini Gus Hasan menjelaskan tentang syarat-syarat isbatun nasab, juga adanya nasab-nasab palsu seperti itu.
Beliau juga di sini marah-marah pada kelompok seperti Gus Wafi dan kawan-kawan yang telah menyerang personal dari Kiai Imad, yang mana mengatakan bahwa nasabnya Kiai Imad itu tidak jelas seperti itu. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan bersama. Pendapatnya Syarif Aun Ar-Rafiq, yaitu Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, wa Syekh Abu Su'aib Ad-Dukkali, wa Ibrahim Al-Askubi. Tuh, banyak ulama pada era 1299 Hijriah yang menolak nasabnya Ba'alawi itu. Jadi kalau masih nanya sejak dulu gak ada yang menolak, kata siapa? Nah, kemudian waqala sahibu tarikh Makkah, ya, dan telah berkata penulis kitab Tarikh Makkah pada juz 2 halaman 622. Wa kana Syarif Aun Ar-Rafiq muhibban lil ilmi wal ulama. Syarif Aun Ar-Rafiq itu adalah orang yang mencintai ilmu dan ulama. Ya. Wa dzahiyatan min duhati Bani Hasan fi ahdihi. Dan dialah orang yang terkemuka dari kalangan pemuka-pemuka Bani Hasan pada zamannya. Wa haziman aqilan aliman bari'an fil fununi mutadalli'an fi aktsaril ulum. Bayangin, Syarif Aun Ar-Rafiq itu bukan hanya seorang gubernur dari Kesultanan Turki Ottoman di Hijaz waktu itu, tapi beliau juga seorang ulama yang alim allamah, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, wa qauluhu min as-sahih ahli baitin nubuwwati nasaban. Nah, kalimat ini yang diucapkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab wa Sunnah, la yasihhu li amrayni. Itu enggak benar kalau menggunakan kalimat as-sahhu. Yang pertama, al-awwalu anna nasabal Hasan, ya, bahwasanya nasabnya Sayyidina Hasan wa abna'ahu, dan putra-putranya kal Hasan al-Mutsanna wa Zaid al-Ablaj wa Abdullah wa Abdurrahman wa nasabul Husain wa abna'ahu, dan nasabnya Husain dan putra-putranya ka Alil Akbar wa Alil Asghar alaihimussalam. Aqwa, itu lebih kuat, lebih kokoh min Bani Ba'alawi, daripada Bani Ba'alawi nasaban nasabnya. Li'annahum, karena mereka semua subita bin nassi sharih, ditetapkan berdasarkan nas yang sharih. Jadi kalau An-Nabhani mengatakan min as-sahih ahli baitin nubuwah, berarti mengalahkan statusnya Hasan Husain. Nah, itu kalimat yang salah. Jadi sekelas An-Nabhani saja salah. Tapi kesalahan itu apakah menjadi aib? Tidak. Karena apa? Karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa, gitu loh. Mungkin saking dekatnya persahabatan Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai dia menggunakan bahasa sastra. Yang mana bahasa sastra itu biasanya melebih-lebihkan bahasa, gitu loh. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Yusuf An-Nabhani sekelas dengan saya ya Gus Hasan ya. Oh ya enggak juga. Oh, ngawur kau. Ya kan melebih-lebihkan bahasa Gus Hasan. Yang enggak, dalam sisi bahasanya kamu yang keterlaluan daripada An-Nabhani. Enak aja sama dengan saya. Jadi Bang Khairul An-Nabhani itu salahnya di bab itu doang, yang dimaksud Gus Hasan itu yang di. Iya, salah salah mengungkapkan kalimat karena saking dekatnya kaul dengan tadi, para Ba'alawi, gitu loh. Kalau ente barusan salahnya banyak, kaul barusan gitu. Yang disebut penumpang gelap itu kayak Tengku tuh. Kenapa? Kayak Pak Kurokoba penumpang gelap. Ah, ini salah ucap nih. Udah Iya, Tengku nih. betul. Ya, itu dari sastranya. Ini Keuntungan dari sastranya. Saya mau nanya nih Gus, bukan Boleh, ngetes ya Kang. Gus, bukan Nggak ngetes. apa-apa, Kang, nggak Jadi nauzubillah min dalik. Tapi kebetulan diingetin sama yang bertanya. Kan ada tuh videonya Ki Imad yang nyebutin saya keturunan Sultan Hasanuddin. Sementara ada bantahan dari zuriat Sultan Hasanuddin gitu kan, minta pembuktian. Nah, efek dari itu Gus, Sekarang begini, zuriat jadi Sultan stigma Hasanuddin. balik. Ya, sebentar. Saya paham poinnya, Bang. Maaf ya. Iya, monggo. Yang menolak pernyataan Kiai Imaduddin sebagai zuriatnya Sultan Hasanuddin itu siapa?
keturunan dari Iya, Sultan siapa Hasanuddin. namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Aduh, handphone nggak bisa di itu Gus, lagi lab ya. Ada tapi VT-nya Gus, yang bareng sama moderator waktu di Banten itu. Ya Video udah, coba. berdua. Iya, coba tunjukin ke saya nomornya itu. Apa orangnya itu? Nanti tak jelaskan sama saya. Saya tahu semua itu orang Banten itu. Bentar ya. Kayaknya saya Ya. bisa buka komputer, bisa Nah, buka ya, TikTok. ya, ya. Supaya gini, Bang. Saya simpan juga sih Gus. Supaya tidak jadi fitnah gitu loh. 3. Keren. Jadi kan kembali lagi ya Bang Hos, itu teman-teman. Di sini kan kita yang diraih ilmunya. Kalau masalah beda pendapat dari awal sudah saya umumkan. Saya lebih ke pro habaib, tapi untuk Ya. ilmu ya ini saya taklim setuju. gitu. Setuju, Nah ini Gus, setuju. videonya Saya apa? lebih setuju, balikin video. tapi saya lebih setuju kalau kita tuh cari kebenaran, Bang, bukan saling membela pembenaran masing-masing. Betul. Ini Gus, tuh bagus Imam Ibrahim. Sekjen Maktab Kesultanan Iya. Banten Gus. Tuh bagus Imam Ibrahim. Itu Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim. Iya tuh bagus itu. Yang ini nih Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim kan? Iya. Iya. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Tuh bagus Imam Ibrahim itu bukan tuh bagus. Kenapa bukan tuh bagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh diklarifikasi Gus Hasan tuh. Biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu. Ntar gue bongkar borok lo. Oh, jangan Gus. Oh gitu tak Gus? Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus ini kan, kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan, karena gini, saya sudah ada peringatkan dia itu. kebencian lagi. Saya sudah peringatkan dia itu, jangan macem-macem gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu, enggak. Gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah. Bukan, masalahnya untuk adu argumen, Bang. Masalahnya Untuk begini, berkelahi, Bang. ya, bukan. Masalahnya begini, Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Betul. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fatul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Fisik ya? Iya. Kapan di mana? Astagfirullah. Saya gitu. Berarti kalau kayak gitu dileputin nafsu dong Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu, Bang. Kita itu harus keras Iya, dan maksudnya tegas saya kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Nanggepin. Dia diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih. Apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas. Gitu loh. Ya gini Gus. Jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas bilang di tesis nasab Ba'alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, memang dia punya nasabnya kok. Dan sudah ada. diisbat nasabnya dia. Dan sekarang pertanyaan saya, nasabnya Fatul Adim dengan Imam Ibrahim siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Nakib mana? Nakib mana? Nakib mana? Bahkan yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa? Siapa coba? Nah,
saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya. Maktab Sekjen di apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya Kalau baca berani, sesuai di kalau itunya, Gus, berani tulisannya. lah, makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Kalau sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Itu. Saya bukannya membela Kiai Imad, bukan. Tapi kembalikan kepada kaedah gitu loh. Kembalikan kepada kaedah itu. Ngopi meneh Gus. Ngopi meneh Gus. Ngopi, Intermezzo, nah, intermezzo. ngopi. Tai Ngopi. Imam Ibrahim itu aja nih. Wis, jangan Gus. Oh, Tuh. yang kayak gitu Ini- Gus. Bang Hairus, saya mau nanya Bang. Karena gini, Bang Hairus itu sudah menggiring kita untuk bicara fisik. Di bawah ada yang nanya tadi Gus. Enggak asli, Lah, saya mau iya, nanya doang. kan berarti kan menggiring kita untuk ke sana. Iya, Ayo kalau mau ke sana gitu. Sana. Ayo. Jadi gini Kang, kalau memang tidak mau melebar kemana-mana, selesaikan dulu nasabnya Balawi. Kalau nanti mau dibahas semua, bahas semua. Kalau sudah selesai satu, kita bahas lagi. Kalau memang ragu Wali Songo, kita bahas juga. Adu data juga Wali Songo gitu. Jangan malah menambah masalah. Saya berani tantang dia itu. Ini rekam saya ya. Saya berani tantang Imam Ibrahim tuh. Mana syahadat nasabmu dari Narkoba Internasional? Mana? Mana? Jangan cuma ngecap di YouTube doang gitu loh. Ini kan yang dibahas. Ini ndak ada datanya, ndak ada tesisnya, hanya pernyataan-pernyataan dari nasabnya yang nggak jelas juga. Selesaikan dulu satu. Kalau mau dibahas semua, bahas nanti. Yang penting ada datanya. Bang Satri, Ya. kita berpendapat pada Bang Airus. Jenengan itu, kalau kita awalnya itu bilang objektif tentang nasab, jenengan jangan menggiring ke personal. Nah, iya. Iya. Saya membaca komen Bang. Nah, Asli. iya kan komen itu kan Ada. menggiring ke personal. Menggiring dia. Komen di live ini. Gus, Iya. harus ada. Saya tidak menanggapi itu, tapi sampean menanggapi itu, berarti kan sampean mau menggiring karena membacakan itu. Iya, sedangkan jenengan belum tahu faktanya bagaimana. Itu jangan diungkapkan untuk berpendapat, itu namanya objektif. Oh, tapi benar ya. Berarti Gus Hasan sudah punya pengetahuan bahwa Kiai Imad itu keturunan dari Sultan Hasanuddin. Iya. Walaupun dari jalur ibu ya. Oh, sama-sama. Berarti tadi yang berstatement juga dari jalur ibu. Lah, buktikan kalau ibunya nyambung. Buktikan, makanya tadi saya bilang buktikan mana syahadah isbat nasabmu mana. Kalau sama-sama belum punya itu jangan ngecap gitu loh. Ya. Gitu. Tapi misalkan saya mendapati perspektif lain dari pengakuan Kiai Jimat begini terkait persoalan nasab Kiai Jimat ke Sultan Hasanuddin itu, sebetulnya Kiai Jimat itu dalam rangka merosting. Kalau dipertanyakan nasab saya, pengakuan saya kepada Sultan Hasanuddin, kenapa pernyataan Habaib, Rizik Syihab dan selainnya, nasab Wali Songo yang Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel itu tidak dipertanyakan, itu bagaimana misalkan itu? Ya iya, namanya kan Kiai Imad itu kan mau bicara objektif gitu loh. Menggiring Ya. orang untuk objektif gitu loh. Terus begini Gus. Enggak, saya itu gini teman-teman ya. Saya itu berapa kali ditawar sama orang itu, saya bilang, saya tidak akan menjual sejarah dan silsilah nasab leluhur saya. Dan saya siap mati untuk itu. Wis. Jadi begini juga, apa juga urgennya membahas silsilahnya Kiai Imad, kan nggak ada urgennya. Kiai Imad nggak pernah ngaku sebagai zuriat Nabi, nggak pernah mengeksploitasi singa umat, Jawa Timur ini bro. nggak pernah mengeksploitasi umat, mengatasnamakan zuriat Nabi. Berbeda dengan mereka.
Ini objektif loh. Karena apa? Karena bukti track record di YouTube-nya banyak. Dalam diri saya mengalir darah Nabi itu ada. Gitu loh. Ini bukan subjektif saya, objektif gitu loh. Nah, dari situlah orang itu melakukan penelitian, Bang Airus, gitu loh. Iya Gus, ada kerubuk-kerubuk di rumah. Keren apaan? Awas jangan sampai nanti dipersekusi. Ora Gus, kucing biasa ini mah. Saya miara kucing banyak banget, takutnya. Ya kan bisa jadi. Yang pertama mempersekusi sampean kan kucing-kucingnya Mbak Alawi dulu gitu. Yo, nanti lama-lama muhibinnya. Saya cinta apa Gus sama Habaib itu saya pro. Cuman saya akan menghormati Gus Hasan karena Gus Hasan membahas di sini bab ilmu itu. Iya. Jadi saya nggak mau bertarung. Alasannya Bang Aeru pro itu alasannya apa? Dasar ilmunya apa? Kan katanya harus objektif kata Bang Aeru. Ya. Samaan wa ta'atan dengan pimpinan pondok pesantren yang saya mengaji di situ, Miftahul Huda Pondok Pesantren. Itu bukan objektif, Bang. Sebentar itu dulu. Subjektif. Itu subjektif namanya. Saya kan belum kelar sayang. Ini enggak, saya saya kalau alasan orang itu karena berguru ke sana ke sini itu saya masih bisa nerima itu. Karena memang saya menghormati. Saya punya saudara. Saya punya saudara itu ya karena dia anaknya mondok di Dalwa, gitu. Jadi serba salah. Iya, dilema itu, saya paham itu. Dinamikanya di situ. Iya. Padahal jadi yang dibahas itu gitu, Bang. Pikiran kita dan hati kita sebenarnya juga menjerit gitu loh. Cuma kan ini bagaimana gitu loh. Gitu. Sementara saya kita nanti juga minta WA-nya sampean deh Gus, pengen teleponan curhat lah. Kalau boleh kan nggak enak. Nah, ini mulai boleh. Saya tuh terbuka Bang, Bang. Ya tapi kan saya tuh tipikalnya gimana ya Gus? Tadi kenapa saya datang nggak ngomong-ngomong? Saya nggak ditanya nggak ngomong Gus. Perasaan sampean ngomong sendiri kok nggak ditanya. Apa yang komen di bawah itu ngomong dong ngomong. Ada orang baru kata ya, asli tadi pada tahu kok yang lain pasti. Maksudnya gini tuh, kalau kan itu typing tadi. Kalau pembahasan itu padahal kita nggak jangan bahas typing ke subjek yang tidak dalam pokok. Dia aja manuskrip aja nggak punya kok, gaya-gayaan. Iya, benar Gus Hasan. Enggak, saya berani tegas seperti tadi itu bukan karena saya pemberani, bukan. Karena saya berlandaskan kebenaran gitu. Kalau kamu nggak punya syahadah isbat nasab, jangan ngurusin syahadah nasab isbat orang gitu loh. Iya betul San. Jadi seolah-olah begini Gus Hasan, saya kan keturunan Sultan Hasanuddin gitu kan. Jadi ketika berhadapan dengan beliau itu seolah-olah apa namanya akan minder gitu Gus Hasan, karena beliau merasa paling cucu gitu, seolah-olah seperti itu. Saya aja ketemu, saya pernah bulan puasa setelah bulan puasa ketemu dia itu di rumah makan. Iya. Bukan, kalau menurut saya itu karena tendensius. Apa urgennya membahas nasabnya Kiai Imad? Tapi kan karena tendensius untuk menjatuhkan Kiai Imad sehingga dia berstatement seperti itu. Nyenden berarti ya Santri ya. Iya, tendensius itu namanya. Ya tendensius lah gitu loh. Dia sudah melakukan penelitian tidak? Buktinya apa kalau Kiai Imad nggak tersambung? Betul. Ayo. Betul. Siapa yang mentahkik? Betul Bos. Kan gitu. Nah, kalau kita kan mengatakan nasabnya Ba'alawi ini nggak tersambung kepada Nabi. Buktinya apa? Ini kitabnya berhenti di mana? Di Burqatul Musiqah. Terima kasih Gus Alkemi. Kitabnya berhenti di As-Suluk. Nah sekarang kita kalau mau bahas itu monggo silakan gini. Objektif nggak saya kira-kira? Nih, betul, nasabnya Ba'alawi itu sumbernya dari Al-Burqatul Musiqah. Habib Ali, Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Oke, kalau mereka mau mengklaim nasabnya sudah syuhra wal istifadhah, syaratnya syuhra istifadhah itu apa? Bihaitsu ya'rifunahum bisiyadati fi jami'il ajyal. Sekiranya semua orang itu mengenal mereka sebagai sayyid
fi jami'il ajyal, dalam semua generasinya. Nah sekarang pertanyaan saya, As-Sakron sendiri sudah syuhra istifadah tidak dia sebagai sayyid saat itu? Saya buktikan ya. Buka buku aku. Nih. Tegas. Enggak, maksudnya kalau mau bicara ilmiah aja Faku gitu loh. Kalau mau bicara sok jago ya semua orang jago Faku. Siapa yang takut sama orang? Kang Pako, saya izin turun. Barangkali itu alkemi mau naik. Nih. Iya. Nih, Anda lihat. Ini namanya kitab apa? Al-Burqatul Musyikoh, ya. Oke, kelihatan kan? Oke, sekarang pengarangnya siapa? Nih, pengarangnya nih. Nih, pengarangnya nih. Siapa tuh? Ali bin Abi Bakar. Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar Ali Asy-Syakran bin Abu Bakar Asy-Syakran bin Syekh Abdurrahman As-Sagaf As-Saqaf bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Alwi. Oke. Oke. Selesai ya. Nah, jadi maksud saya Ali As-Sakron ketika dia itu mengklaim dirinya bersambung kepada Nabi, ya toh, dirinya sendiri belum bergelar sayyid. Bapaknya dia belum bergelar sayyid, kakeknya belum bergelar sayyid, buyutnya belum bergelar sayyid. Ya, benar itu. Artinya apa? Belum syuhra istifadah. Belum sebagai syuhra. sadah. Iya. benar. Belum syuhra istifadah. Begitu kalau mau membahas ilmu teman-teman. Assalamualaikum. Coba saya objektif apa enggak? Salam. Objektif. Nah, oke, selesai. Sekarang ya, sekarang begini. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Sekarang begini. Nah, bagaimana pengakuan beliau? Nih, pada halaman 150. Bentar. Kalau mau objektif tuh begini teman-teman. Jadi nggak usah nyerang fisik orang gitu loh. Bentar. Nih. Oke. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Nih Bang Erus. Nih. Ini ya. Hakadza huwa huna Ubaidun. Ya. Demikianlah dia itu di sini bernama Ubaid. Wa huwal ma'rufu 'inda ahli Hadramut, ya. Dia itu yang terkenal di sekitar penduduk Hadramut, wal musattor fi kutubihim, yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka, wal mutadawalu fi silsilatihim, dan yang menyebar di dalam silsilah fi silsilati nasabihim, nasabnya, wa nisbatuhum annahu Ubaid bin Ahmad ibn Isa, ya. Nah, sanad referensinya As-Sakron mengatakan ini dari mana? Nih, wa qad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji, ya. Dua referensinya dia itu. Satu, ya, kitab sejarah Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Oke, sekarang kita bahas satu. Talkhisnya Iwaji di mana? Hilang kitabnya katanya. Ya, oke. Sekarang kalau hilang kita pindah ke Al-Janadi. Al-Janadi mengatakan itu sumbernya dari mana? Oh, dari dua sumber. Sumbernya apa? Ikhbarus Suyukh. Ikhbarus Suyukh itu apa? Gak disebutkan siapa saja syekhnya. Kalau nggak disebutkan berarti itu khobar majhul. Khobar majhul nggak bisa dijadikan referensi di dalam perspektif ilmu nasab. Satu. Kemudian yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Pada juz berapa? Halaman berapa? Juz 3. Cuman juz 3-nya sudah terbakar. Oke? Ada aja alasan. Nah, sekarang kalau kitabnya hilang,
terus juz 3-nya terbakar, itu dalam perspektif ilmu nasab masuk dalam kategori apa? Masuk. Bentar. Nih, saya ambil kitabnya dulu. Ngeles. Ilmu ngeles. Lihat, Gus Hasan amunisinya banyak itu. Banyak dari tadi. Itu kerupuk kulit, Luar biasa. rokok 2 bungkus, yang nyawer nggak ada. Iya. Miskin Banyak itu. semua. Kayaknya Gitu dibilangin Gus Hasan lagi dawir. kayaknya ilmu kayaknya ilmu Ini Raja. host nggak ngedatangin spender, kira-kira aja nih host tuh, liatin udah pakai tripod, Iya, udah siap. pakai kerupuk kulit, laptop, kitab, aduh bener-bener nih. Udah jangan gitu Asmul, bilang aja kamu nggak mau nge-gift saya. Hiburan saya, dulu Gus, biar gak bukan saya, tegang. Gus. Kayaknya ilmu kita sesuai koin yang didapat ya. Nih, oke. Oke. Nih, Anda lihat. Ya. Di sini itu ya. Ini. Nih dari atas dulu nih. Mawatinul wad'i. Ya. Nah, tempat-tempat peletakan nasab palsu. Amma madhanul wad'i wal kadhibi, adapun indikasi-indikasi pemalsuan Wih, dan Al-Kaimi habis pendustaan ngajian. fil ansabi, di dalam nasab, fanajiduhu fi, maka kita bisa menemukan hal tersebut fi mana? Kutubil adab. Ya. Terus yang kedua, kutubul fiqhil islami wa kutubut tasawuf. Oke, lanjut, ini panjang. Sini. Nah, terus kutubul mu'arrikhin alladzina la dirayata lahum bi ilmin nasab. Al-Janadi bukan ahli nasab. Ya. Artinya apa ini? Kitab-kitab sejarawan yang dia bukan termasuk kategori orang yang ahli di bidang ilmu nasab. Oke? Nah, terus yang tadi itu alasan hilang, kebakar nih. Nih. Banyak Dalailul wad'i fil ansab. Dalil-dalil atau indikasi-indikasi kedustaan di dalam nasab. Ya. Nah, nih. Nih, yang kedua. Ya. Sirdus silsilah bila tausikin laha. Ya. Daftar silsilah bila tausikin laha yang tidak ada dokumen yang dimilikinya. Wala wabila ta'rif, ya, wabila ta'rif, ya, wabila ta'rif, dan tidak ada yang bisa dipelajari li'a'lamiha, ya, dari sisi keterangan-keterangan ilmunya. Lah kalau kitabnya hilang, kitabnya terbakar, gimana kita mau mempelajarinya? Ya toh? Nah, terus begini. Nih. Masal ayyan sibah li ahadin rijal silsilati kitaban yaz'amu annahu allafahu thumma yaz'amu annal kitaba fuqidah. Fuqidah itu apa? Hilang kan? Iya, musnah. Oke. Au ihtiraq, terbakar. Au talifah, rusak. Au la yumkinu izharuhu, atau tidak memungkinkan untuk menampilkannya. Wa ma dzalika illa li annal kitaba la waqi'a lahu aslan. Alasan apa itu, kata ahli nasab? Kecuali karena sesungguhnya kitab itu tidak ada keterangan yang sama sekali, gitu loh. Nah, kalau mereka masih bertengger kepada as-suluk dan juga talkhisnya Iwaji dan al-burqatul musiko, ya rungkat. Kalau bicara ilmu nasab, ini loh kitabnya, ya, ini loh kitabnya, nih baca nih, Rosail fi ilmil ansab, ini kitabnya nih. Kalau kita mau bicara ilmu, gitu loh, ya rungkat. Mu'alifnya siapa, Gus? Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi.
Jadi kalau mau bicara ilmu nasab itu, ya gunakanlah kitab-kitab nasab, karena likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya kaifiyah, punya kaedah-kaedahnya tersendiri. Gitu loh. Harusnya kaliber Gus Hasan ini berhadapannya dengan yang ini lagi. Harusnya Siapa? Wafi? Wafi? Bukan, maksud saya nggak sebutin sosok. Maksudnya dari ya, jadi kan kita sebagai penyimak lah. Saya statusnya pro habaib gitu kan. Teman-teman yang kebanyakan di sini di Komal pro tesis. Jadi Bang Airus, ini Bang Airus ya. Saya itu pernah masuk ke Komalnya para habaib. Ada Bang Jamil bin Syahab di situ. Ada Mujassim di situ. Yang tadi Habib bilang itu ya. Terus ya. Saya gini, Beb, saya itu bicara berdasarkan kaedah keilmuan. Kalau boleh saya sarankan, ya, mengundang diskusi di Robito itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah bisa selesai cuma dua. Apa itu? Satu, tunjukkan syahadah isbat nasabnya dari nakobah internasional. Yang kedua, mana tahqiqan dari para ulama-ulama an-nasabah atas manuskrip yang kalian miliki. Itu selesai sudah. KO Kimat. Kalau menggunakan narasi framing, penggiringan opini, aduh. Ya itu makin menunjukkan sesuatu itu. Dengarkan video barusan. Saya harap hal itu menjadikan kita lebih bermanfaat, menjadikan ilmu yang berokah, menjadikan kita lebih maju, lebih cerdas lagi dalam berpikirnya. Saling mengadu domba di antara satu dengan yang lain. Akan tetapi marilah senantiasa kita ambil hikmah dan manfaat dari semua yang telah terjadi, karena ini adalah sebuah ilmu yang jarang untuk kita dapatkannya. Mulailah dari hal-hal yang positif, berpikir positif, maka insya Allah akan datang hal-hal yang positif, manfaat dan barokah untuk kita bersama. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.